Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, tetap semangat petani porang, jangan pernah menyerah, hadapi kenyataan ini dengan penuh semangat dan terus semangat lagi. Dulur, saat ini sudah bulan Mei, hampir selesai. Bisa dikatakan sekarang ini tanggal tua, sudah tanggal 24 Mei, otomatis di penghujung Mei. Dan biasanya di bulan Mei itu adalah musim panen tiba. Untuk porang biasanya bulan 5 itu sudah panen raya. Tetapi untuk tahun ini kelihatannya bulan 5 khususnya tanggal 24-25 masih sepi atau masih lesu pasar porang, dikarenakan juga permintaan masih sepi, dalam artian yang biasanya berebut bahan baku porang ini masih adem ayem. Jadi masih adem ayem, belum menjual. Dan adapun yang sudah membeli dengan harga cuma 2.000 sampai 2.500. Kemarin sudah di tingkat petani 3.200, akhirnya lesu los turun 3.000, los lesu lagi 2.800, los 2.500, dan sekarang per hari ini di angka 2.000 di tingkat petani. 2.000 di tingkat petani itu masih di daerah sentra-sentra, sedangkan yang petani terpencil atau petani yang di situ belum budidaya skala luas atau belum ngakeh kancane lah nanti, itu juga menjadi problem tersendiri karena kapasitasnya belum terlalu banyak, dan apalagi yang petani jauh dari pengepul, jauh dari pembeli, karena dana transport atau biaya pengiriman juga semakin jauh akan semakin tinggi. Dengan harga cuma 2.000 perak itu juga berat di ongkos. Jadi bisa dikatakan petani masih belum masih enggan atau belum rame-rame untuk panen porang. Beda halnya yang terjadi di wilayah kami di Sumberbendo, Saradan, Madiun, dengan harga 2.000 pun sudah mulai dipanen, dikarenakan sebuah kebutuhan, per April ini, karena masih kalender Jawa masih masuk bulan Bodo atau Syawal, dan di bulan Syawal ini terjadi banyak sekali orang hajatan, resepsi pernikahan atau sunatan, khitanan, ataupun acara-acara yang lain, yang mana pas ringkele apik, dina apik, itu biasanya dalam satu RT saja yang punya hajat lebih dari 3 atau sampai 5 orang. Dan itu di tradisi Jawa terutama, itu biasanya adalah usome becak utawa usome jagongan rame. Dan di saat seperti itu memang di saat seperti itu kita membutuhkan dana segar untuk kumpulan atau dana segar untuk
dana segar untuk melakukan kumpulan. Jadi dulur, bisa dikatakan sesuai kebutuhan petani dan adanya andalan kami memang di porang, makanya juga akhirnya juga kami panen. Jadi dulur-dulur, kami cuma ingin menyarankan saja kalau dipanen sesuai kebutuhan saja untuk saat ini, karena harganya belum cocok. Dengan harga 2000 itu belum cocok. Tetapi kalau kalah karo butuh lur, kalau kalah karo butuh ya bisa dijual atau dipanen dengan skala sesuai kebutuhan. Siapa tahu nanti akan siklusnya kalau normal, tapi untuk saat sekarang ini nggak bisa mengatakan nanti bulan sekian akan bagus. Biasanya memang bulan 8, 9 itu harganya bagus, tapi untuk tahun ini saya pun nggak berani prediksi. Jadi dulur-dulur sebangsa setanah air, kita nggak usah terlalu pesimis atau sambat. Untuk petani porang sendiri masih optimis, walaupun untuk harga saat ini masih seperti ini. Tapi banyak yang bertanya, kira-kira Pak laku ndak? Kalau laku tetap laku, tapi harga juga mengikuti pasar sesuai dengan situasi keadaan. Karena seperti tahun kemarin pun karena booming corona, kita juga bisa nggak prediksi akhirnya hidup kita akan seperti ini. Jadi untuk pasar bibit pun juga hampir sama, tetapi banyak petani-petani yang melihat peluang saat ini dengan harga umbi produksi sangat murah, dan seiring dengan itu harga bibit pun juga turun drastis. Jadi bisa dikatakan cuma kurang dari 10% dari tahun yang lalu. Jadi sangat mungkin sekitar tinggal 7% dari tahun yang lalu harganya. Dan ini peluang besar untuk calon petani pemula yang memang punya keinginan untuk mengembangkan porang, untuk mengejar defisit waktu. Mungkin sudah ada yang tanam 2-3 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Kita bisa mengejar dengan dana yang sangat minim. Dulur, memang tidak sedikit saudara-saudara kita yang sudah mulai kecewa dengan porang, ataupun sudah mulai tidak yakin dengan porang. Tetapi khususnya kami petani Porang Cerdas Indonesia atau PPCI tetap semangat dengan porang, dan karena hidup kami menggantungkan pada porang, dan porang adalah harapan kami.
Dan baik umbi maupun bibit itu usahakan kualitas lur, terutama kualitas kalau bagus insya Allah untuk pasarnya tetap akan bisa diterima, baik itu bibit maupun umbi produksi. Tetapi kalau kualitasnya memang nggak bisa bersaing, maka akan terhempas dari pasar. Dulur-dulur sebangsa setanah air, kita bisa memetik pelajaran dari tahun ini untuk selalu belajar dan memahami pasar, tetap yakin di porang, nggak usah pesimis. Tetapi kalau jenengan pesimis atau tidak yakin atau ragu adalah awal Dulur, dari nggak ada kegagalan. perjuangan yang tidak akan berakhir dengan kemerdekaan. Segala sesuatu pasti ada akhirnya, akan indah pada waktunya. Petani porang tetap semangat, petani porang tetap nomor 1, dan porang tetap andalan hidup kita. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.